laptop maklum sering. Oke, nah maaf ada gangguan, ini terlalu sensitif. Jadi gambar cerita di sini tentang Pak Rudi yang mengajak Edo ke kandang kelinci, berarti organ gerak dari kelinci. Kemudian Pak Rudi memberi makan, lalu Edo senang sekali dan semakin lama dia mengamati tingkah laku si kelinci, dia mengemaskan. Jadi ini cerita yang berurutan, berhubungan satu dengan lainnya. Berarti apa itu gambar cerita? Ananda sudah membaca Bu Pena halaman 5-8. Sebelum kita mempelajari ini, tentu Ananda dari bacaan tadi sudah sedikit ada pemahaman. Apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita itu adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Membentuk sebuah cerita, contohnya ada gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi sendiri dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali. Ada gambar ilustrasi dengan foto dan ada gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Di sini lebih sering kita sebut dengan sketsa ya, gambar tangan itu ya. Selanjutnya ada pun ragam gambar ilustrasi itu ada komik, pamflet tadi yang sudah Ibu sebutkan, kemudian cover, kartun dan karikatur. Nah, untuk cover sendiri ini sering Ananda jumpai yaitu di sampul buku. Cover itu sampul atau kulit buku. Oke, tujuan ilustrasi untuk memperjelas, memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Langkahnya apa? Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi, coba Umaymah sebutkan. Ya, betul sekali. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan. Ini didapat dari sumber bacaan. Kemudian membuat sketsa atau pola gambar. Lalu pewarnaan. Pewarnaan di sini tujuannya tentu untuk menarik si pembaca. Berikutnya untuk muatan IPA. Nah, muatan IPA di sini Ananda kemarin sudah belajar tentang alat gerak. Apa itu alat gerak? Ya, Haziroh, alat gerak itu apa nak? Betul sekali, yaitu alat yang digunakan untuk bergerak. Nah, bergerak itu sendiri apa Izati? Betul, bergerak itu berarti berpindah tempat atau berpindah posisi. Betul. Untuk alat gerak sendiri, kemarin sudah disebutkan ada kaki, ada sayap, ada sirip, dan ada otot perut. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada hewan yang hidupnya di darat, ada di air, kemudian ada di keduanya, darat maupun air. Hewan tersebut Ibu ambil contoh ada ikan, alat geraknya sirip dan ekor, itu fungsinya berenang. Kemudian amfibi yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air, Ibu ambil contoh katak. Katak itu punya kaki ya, sepasang kaki depan dan kaki belakang. Itu berjalan berlompat juga untuk berenang. Di kakinya itu ada pertemuan antara jarinya itu apa namanya? Pernah lihat kaki katak? Makanya kalau kita berenang itu ada orang menggunakan seperti kaki katak ya. Kemudian ada reptil, yaitu untuk reptil ini hewan melata. Ibu ambil contoh kemarin sudah ya, ular contohnya dengan otot perut, kemudian ada di sini kaki yang menggunakan kaki, contohnya buaya. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat maupun berenang. Kemudian burung, ayo siapa yang bisa membantu burung? Apa kemarin alat geraknya? Ya betul, sayap. Sayap digunakan untuk terbang. Kemudian yang menggunakan kaki, contohnya burung unta. Pernah lihat burung unta? Ya, dia berlari dan burung unta itu besar sekali ya. Jadi, dia tidak bisa terbang burung unta, tapi dia berjalan, berlari. Kemudian pernah lihat kaki burung bangau atau burung pelikan? Dia gunakan untuk berenang di rawa-rawa. Kemudian untuk mamalia. Mamalia ini adalah hewan menyusui. Betul sekali, dia mamalia itu bukan mamasilia nak ya, tapi mamalia di sini adalah hewan menyusui. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai sapi. Ya, sapi atau kambing. Kuda. Kalau kerbau ada juga tapi jarang.
Kemudian kalau hewan mamalia di laut itu ada paus dan lumba-lumba. Apa fungsi kaki? Untuk berjalan, berlari, melompat. Kalau paus, siripnya untuk berenang. Kemudian bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam kalimat utama. Kemarin sudah belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok itu inti masalah yang dibahas dalam teks atau bacaan. Ide pokok dapat kita temukan dalam kalimat utama. Di mana kemarin kalimat utama kita jumpai? Ya, Ibu rasa masih ingat? Betul sekali, yaitu ada di awal atau akhir teks atau akhir paragraf atau di keduanya, awal maupun akhir. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan. Makanya dalam kalimat utama itu kita menemukan ide pokok. Nih ya. Nah, sekarang kita coba baca teks dalam buku Bu Pena halaman 8. Ibu mengambil paragraf yang pertama. Di situ judul teksnya kehidupan burung. Kita akan mencari kalimat utamanya. Oke, kalimat utamanya di sana berada di awal paragraf, yaitu burung termasuk jenis unggas. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat pengembangnya. Kalimat pengembang ini adalah kalimat yang menjadi pendukung dari kalimat utama. Berarti kalimat utama letaknya di mana? Di awal paragraf. Kalimat utama ini, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Oke? Lalu tadi bagian selanjutnya adalah kalimat pengembang. Dari latihan kemarin masih ada beberapa yang belum memahami ide pokok. Maka silakan diperhatikan dengan baik, kemudian berlatih untuk mencari ide pokok. Nah, di dalam ide pokok itu kan terdapat dalam kalimat utama. Di sini diperhatikan dengan baik. Lanjut. Kita berkreasi. Kemarin Ibu sudah menugaskan untuk mempersiapkan kardus dan alat-alatnya. Maka kita berkreasi membuat alat gerak hewan. Nih langkah-langkah kerjanya. Ambil contoh hewannya yaitu kuda. Jadi Ananda di kardus tadi buatlah sketsa kuda dengan pensil atau pena atau spidol dan lain sebagainya. Jika kardusnya itu banyak tulisan, maka tutupilah dengan kertas putih terlebih dahulu, baru dibuat sketsanya, gambar-gambar organ geraknya. Lalu nanti Ananda warnai dan potonglah organ-organ gerak tersebut. Bisa juga organ gerak ikan. Apa organ gerak ikan? Ya, yaitu sirip. Nih, bisa ya. Kemudian untuk agar menarik, silakan diwarnai organ gerak. Nah, Ananda telah mengetahui macam-macam organ gerak hewan kan? Jadi, kita belajar hari ini organ gerak hewan dan fungsinya. Kemudian kita telah belajar tentang gambar cerita. Apa tadi gambar cerita? Ya, betul sekali, yaitu urutan gambar atau urutan peristiwa yang memuat sebuah cerita. Kemudian ragamnya itu banyak. Untuk gambar cerita atau gambar ilustrasi itu ada komik, kemudian ada cover, pamflet, kartun dan lain sebagainya. Lalu kita belajar juga tentang bahasa Indonesia untuk ide pokok dan mencari kalimat utama. Maka semoga Ananda dapat lebih memahami kembali karena ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun untuk penugasan hari ini sesuai dengan yang Ibu telah ingatkan, sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan di WA group, yaitu menyiapkan bahan-bahannya, kardus dan lain sebagainya. Maka pilih 2 hewan yang akan Ananda buat organ geraknya. Tadi kan beberapa hewan, misal ikan atau hewan yang amfibi, hewan yang
reptil atau mamalia, silakan pilih 2 di antara hewan-hewan tersebut. Terserah mau pilih yang mana, seperti yang ibu tadi pilih kuda sama ikan. Maka buatlah sketsanya dan buatlah organ geraknya. Oke, ini dikumpul di pekan berikutnya. Jadi ibu tunggu sampai pekan berikutnya nanti. Baik, semoga penjelasan hari ini Ananda dapat pahami dengan baik. Kemudian silakan diulang-ulang kembali video ini hingga lebih paham dan berlatih bersama orang tua. Semoga ilmunya barokah. Kelas 5C, semua Ananda soleha, berakhlakul karimah. Jazakunallah khairan untuk aktif, untuk Ananda yang sudah aktif dalam KBM ini. Kemudian jangan lupa stay at home, laksanakan protokol COVID dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.